Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Khairi. Nomor induk mahasiswa saya 211217818. Saya kelas 2021 B sore. Saya jurusan hukum. Di sini saya ingin mengupas tuntas konsep feminisme hukum dalam konsep equality before the law. Apa sih itu feminisme? Feminisme secara etimologis merupakan paham tentang wanita yang sekaligus di dalamnya juga mengandung unsur gerakan. Dikatakan demikian karena tujuan feminisme dimaksud agar pengalaman, identitas, cara berpikir, dan bertindaknya seorang perempuan bisa dilihat secara sama seperti lelaki. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Sejarah feminisme pada gelombang pertama, yaitu tahun 1860 sampai 1920, ditandai dengan terbitnya tulisan Mary Wollstonecraft yang menyerukan kesetaraan pendidikan perempuan. Fokus dalam gelombang ini adalah untuk melawan pandangan patriarkis bahwa wanita adalah makhluk yang lemah daripada lelaki dan tidak rasional. Gelombang kedua, yaitu pada tahun 1960 sampai 1970-an, ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystique dan diikuti berdirinya National Organization for Women atau NOW pada tahun 1966. Pada gelombang ini terbagi menjadi dua macam aliran, yaitu aliran feminim liberal dan feminisme radikal. Pada gelombang ketiga atau tahap post-feminim, adanya kebiasaan perlakuan diskriminatif yang banyak pada perempuan yang memandang dirinya atau mereka sebagaimana patriarki memandang mereka. Adapun aliran-aliran feminisme, yang pertama feminisme liberal, ialah terdapat pandangan untuk menetapkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Yang kedua, feminisme radikal, yaitu memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Yang ketiga, feminisme postmodern, ialah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas, gagalnya modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Feminisme yang keempat adalah feminisme anarkis, yang lebih bersifat sebagai paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Feminisme yang kelima adalah feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan secara produksi. Yang keenam, feminisme sosialis, sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan lembaga perkawinan yang melegalisir
pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. Yang ketujuh adalah feminisme postkolonial. Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Yang kedelapan adalah feminisme Nordik, yaitu kaum perempuan harus berteman dengan negara karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara. Adapun tokoh-tokoh feminisme terkenal yang pertama yaitu Mark Wollstonecraft, yaitu penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad 18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Rights of Women. Yang kedua, Betty Friedan, yaitu penulis, aktivis, serta feminis dari Amerika Serikat yang mempengaruhi kebangkitan feminisme gelombang kedua dengan bukunya yang berjudul The Feminine Mystique. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini, yaitu pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Yang keempat adalah Malala Yousafzai, yaitu perempuan asal Pakistan yang memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian dalam usia 17 tahun sebagai peraih penghargaan Nobel termuda. Malala banyak menulis tentang pengalamannya sebagai perempuan pelajar di kampung halamannya, Swat Valley, Pakistan, yang dikuasai oleh Taliban dan melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah. Equality before the law. Apa sih itu equality before the law? Equality before the law adalah konsep yang sangat universal, berlaku di mana saja, dan tekstual bagi hukum. Secara universal, equality before the law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap warga atau orang. Salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya, yang patut memuliakan manusia. Dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, disebut sebagai kehormatan manusia atau human dignity. Pada rejim hukum HAM, equality before the law adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruh dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban komunitas terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Kesimpulan yang dapat saya terima yaitu teori feminis hukum atau feminis legal theory muncul sebagai implementasi teori kesetaraan. Feminis memandang bahkan hukum sangat berperan dalam pengukuhan ketimpangan gender. Feminis legal theory penguasaan pembaruan hukum untuk dapat mengakomodir kepentingan perempuan. Teori feminis adalah yang terbaik ketika teori itu dapat merefleksikan pengalaman hidup dari beragam perempuan. Ketika teori itu dapat menjembatani jurang antara pemikiran dan tubuh, nalar dan emosi, pemikiran dan perasaan, perubahan dan pertumbuhan adalah suatu yang penting bagi kehidupan, dan bahwa apa yang membuat pemikiran feminis
membebaskan adalah vitalitasnya, penolakannya untuk berhenti berubah, berhenti bertumbuh. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.